Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan kalian baik-baik saja ya. Baik, hari ini bersama dengan Ibu Sofi, kalian akan mempelajari tentang suhu. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, dapat memahami konsep suhu dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi alat ukur suhu dengan benar. Yang ketiga, dapat menghitung hasil pengukuran suhu dengan skala suhu dengan tepat. Baik, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, apa yang kalian lihat? Ya, pada gambar berikut ini ada 3 buah gelas. Apakah gelas ini berisikan sesuatu? Benar, gelas ini berisikan air. Nah, masing-masing air ini berbeda atau sama? Berbeda ya. Pada gelas ini ada air dingin, air dengan suhu ruangan, dan juga ada air panas. Coba kalian perhatikan pada gambar. Pada gambar yang pertama itu ada pada air dingin. Nah, air dingin itu dimasukkan dengan termometer. Setelah ditunggu beberapa saat, termometer menunjukkan suhu sebesar 0 derajat Celcius. Pada gelas yang kedua dengan air dengan suhu ruangan memiliki suhu sebesar 22 derajat Celcius. Pada air panas yang dimasukkan termometer setelah beberapa saat menunjukkan termometer memiliki nilai sebesar 55 derajat Celcius. Dari gambar ilustrasi tersebut, apakah kalian tahu apa itu suhu? Jika belum, mari simak penjelasan dari Ibu. Indra perasa kita dapat merasakan panas dan dingin. Contohnya, ketika kita memasukkan jari pada air panas, kita juga akan merasakan panas pada jari kita. Kemudian, ketika kita memasukkan jari kita pada air dingin, tentunya jari kita juga merasakan sensasi dingin. Panas dingin tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu ukuran dari suhu. Namun, ketika kita menggunakan indera perasa kita, tentunya suhu dari suatu benda tersebut tidak menunjukkan suhu secara spesifik. Maka dari itu, kita memerlukan suatu alat untuk mengukur suhu suatu benda. Suhu merupakan derajat atau tingkat panas suatu benda. Suhu dapat diukur secara tepat dengan alat ukur yang disebut termometer. Suhu merupakan salah satu besaran pokok dengan satuan Kelvin. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa suhu memerlukan alat untuk melakukan pengukuran. Nah, alat tersebut disebut dengan termometer. Nah, termometer tersebut memiliki banyak jenis ya, tidak hanya terdiri dari satu jenis saja. Yang pertama ini ada termometer pada zat cair. Termometer zat cair adalah termometer yang isiannya berupa zat cair. Zat cair ini adalah raksa atau alkohol. Raksa memiliki warna yang mengkilat, membeku pada suhu rendah,
minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu tinggi lebih dari 350 derajat Celcius. Namun, raksa ini memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya ini memiliki karakteristik yang beracun, sehingga ketika termometer raksa ini pecah akan berbahaya. Kemudian, alkohol biasanya diberi berwarna merah atau biru untuk digunakan dalam isiannya. Nah, alkohol ini memiliki rentang yang berbeda tergantung jenis dari alkohol yang digunakan. Ada yang contohnya ada pada toluen. Nah, ini memiliki rentang antara minus 90 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Contoh lainnya ada pada etil alkohol yang memiliki rentang minus 110 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan raksa, alkohol ini jauh lebih aman dan juga alkohol ini mudah menguap. Contoh dari termometer zat cair ini ada termometer laboratorium. Dengan bentuknya yang panjang, dengan skala mulai dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Termometer ini menggunakan isian raksa atau alkohol. Kemudian ada termometer suhu badan. Nah, termometer suhu badan ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia dengan skala 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Termometer ini memiliki isian yaitu berupa raksa. Ada jenis termometer lain. Nah, ini ada termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini adalah termometer yang digunakan sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip kerja logam yang akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Kemudian ada termometer kristal cair. Nah, termometer kristal cair ini terdapat kristal cair yang berwarna, di mana termometer kristal cair ini dapat berubah jika suhu berubah. Nah, termometer kristal ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain-lainnya. Kemudian ada termometer digital, di mana termometer digital ini menggunakan logam sebagai sensornya. Prinsip kerjanya menggunakan pemuaian, di mana ketika digunakan akan memuai dan pemuaiannya akan dirubah oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung bisa dibaca. Selanjutnya adalah skala suhu. Apakah ada yang tahu dengan skala suhu? Ketika kita mengukur suhu dengan termometer, akan muncul hasil sebesar 36,7 derajat Celcius. Apa sih maksud huruf C atau Celsius tersebut? Nah, huruf C itulah yang disebut dengan skala suhu, merupakan kependekan dari Celsius. Skala suhu tidak hanya Celsius saja, namun ada juga Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Untuk memahami lebih lanjut mengenai skala suhu, mari simak penjelasan berikut ini. Skala suhu digunakan untuk memberikan tampilan nilai yang terukur pada suhu. Saat ini dikenal beberapa
skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Dapat kalian simak, ini adalah skala dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dapat dilihat titik tetap atasnya pada Celsius itu sebesar 100, pada Fahrenheit itu 212, pada Reaumur itu adalah 80, pada Kelvin adalah 373. Kemudian pada titik tetap bawahnya ini Celsius adalah 0, Fahrenheit adalah 32, Reaumur adalah 0, dan Kelvin adalah 273. Kemudian dapat dilihat perbandingan skala suhunya sebagai berikut. Skala C, skala R, skala F, dan skala K menunjukkan skala dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, ini sebesar 100, 80, 180, dan 100. Kemudian hasilnya akan menjadi perbandingan sebesar 5:4:9:5. Sehingga akan muncul perhitungan seperti berikut ini. Sebagai contoh, dapat dilihat pada gambar berikut, ini ada konversi skala suhu dari Celsius ke Fahrenheit, di mana TC per TF min 32 sama dengan 5/9. Maka TF sama dengan 9/5 dikali TC plus 32, di mana TC adalah dalam suhu Celsius dan TF adalah dalam suhu Fahrenheit. Kemudian berikut ini adalah contoh soal untuk mengonversi skala suhu. Tentukan 45 derajat Celsius menjadi derajat Fahrenheit. Nah, dengan persamaannya ini menggunakan perbandingan suhu, maka diperoleh TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32, di mana 9/5 dikali 45 plus 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Nah, contohnya ini ada seperti berikut. Nah, selanjutnya kalian juga dapat mempelajari lebih lanjut dari handout yang sudah dibagikan dan juga pada buku IPA yang sudah kalian miliki. Baik, untuk penjelasan materi pada kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing di rumah ya.